Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda Ustadz Dr. Jamaluddin Abdullah FED, dan yang saya hormati Ibunda kami bersama Dr. Imi Suci Rohyani FSI, dan yang saya hormati Ayah Pesantren Alam Sayang Ibu, yang saya hormati sahabat, teman, kawan, bapak ibu guru, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan teman-teman santri dan santriwati yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan khutbah singkat saya pada sore pada hari ini. Tunggu dulu, saya lupa saya judulnya apa. Berbagi cerita tentang makna doa, proses, dan konsistensi dalam kehidupan. Sesuai dengan judulnya berbagi cerita, maka izinkanlah saya pada sore hari ini untuk berbagi cerita. Oke? Saya Opik Akbar. Orang lebih mengenal saya sebagai Pak Opik. Cycling. Ada yang mengenalnya sebagai musisi, desainer, bahkan pedagang. Dan kalau di sekolah orang mengenalnya sebagai pustakawan. Kadang beberapa juga anak bilang pada saya, pernah bilang gini, Pak Opik, berapa beli gelar sarjana ilmu politik? Kemarin bahasa dengar. Padahal SIP itu sarjana ilmu perpustakaan. Tadi makna konsistensi doa di dalam kehidupan. Sebagian orang mengenal saya sebagai cycling, dan hal itu menurut saya sangat menyenangkan dalam kehidupan saya. Dengan saya bersepeda, saya bisa berjalan lebih pelan untuk melihat hal-hal yang di sekitar saya dengan tidak terburu-buru. Saya bisa melihat tanaman, saya bisa melihat dengan langit yang cerah. Bahkan seketika ketika saya melihat air, saya bisa berhenti untuk menyapa hal tersebut. Karena apa? Karena saya menghargai apa itu makna perjalanan di dalam kehidupan terkait masalah kita harus menyapa alam. Sesekali saya memaknai hal tersebut melalui putaran kayuhan yang saya kayuh setiap harinya. Doa saya ibaratkan sebagai kayuhan, dan tujuan saya ibaratkan sebagai pencapaian dari doa yang saya panjatkan setiap harinya. Tahun 2022, tepatnya setelah bulan Ramadan, Lebaran itu, saya melakukan perjalanan menuju Sembalun, bersepeda ya, ngeluk nih, bersepeda ngeluk. Di perjalanan saya sempat putus asa, saya sempat ciut, mental saya terkadang di perjalanan bisa tidak nyampe sana. Karena yang ada di bayangannya cuma keindahan. Ketika saya nyampe Darmawada, saya bisa makan nasi yang enak. Ketika saya nyampe Puyung, saya bisa makan nasi Puyung. Ketika saya nyampe Kopal, saya bisa makan bakso Kopang yang di pinggir pom bensin. Ada gorengan di samping dekat Mantang. Bahkan beberapa makanan-makanan enak yang saya dapatkan di perjalanan saya menuju Sembalun. Ketika di Sembalun, di Sajang saya disuguhkan dengan nikmatnya kopi
hangat, dan jamuan hangat orang-orang sana. Malam saya lihat bintang, bintangnya indah sekali, ditemenin sama rosemary. Terus malam, karena udah jam 12, saya berpikir dan saya mengingat, ternyata proses dari doa itu sama persis tentang bagaimana saya menganalogikan sebuah kayu hantu saya itu sebagai proses doa yang membawa saya ke tujuan awal saya, yaitu sembalun. Tapi proses konsistensi saya itu saya ukur dari jawaban dari doa-doa kecil saya, membawa saya ke tempat-tempat yang seperti Darmada, Kopang, terus Mantang, ya makanan-makanan enak itu yang bisa membawa saya terus ke tempat yang lebih keren lagi, yaitu sembalun. Mengulang di proses mengulang sebuah memori masa kecil saya tentang bersepeda, dan itu selalu saya kaitkan tentang pelajaran hidup yang harus kita implementasikan hari ini, besok, atau sampai kapanpun. Bersepeda itu merupakan sebuah media saya untuk menghargai diri saya sendiri, sederhana. Bahkan dari saya bersepeda itu sebagai bentuk perlawanan saya ditipu sama Pertamina. Saya termasuk anak yang telat. Dulu ketika teman-teman saya bisa bersepeda ketika di umurnya kelas 1, TK, saya tuh kelas 3 tuh. Sekali ketika teman saya bisa berlaju dengan kencang, saya lari di belakang, ngejar dia. Nggak apa-apa, tidak bisa, asalkan bisa main bersama. Bahkan di 2014, dari hal itu pengalaman-pengalaman kecil saya rekam menjadi sebuah lagu yang lirik yang saya tulis di tahun 2010 ya, Pak. Terus masuk dapur rekaman tahun 2014. Judulnya Sahabat Kecil, kan bisa searching di YouTube. Di sana ada kutipan menarik yang saya tulis. Lirik tersebut dia bilang, biarkanlah bangunan menjadi saksi bahwa sawah dulu pernah ada di sini. Biarkan kenari menari sesuka hati, walau alam tak seindah dulu lagi. Dan biarkanlah merpati terbang tinggi menghindari tangan-tangan orang yang tak berhati. Di sana saya nulis, tapi tanpa saya tahu bagaimana sih besok alam itu bisa dinikmati tak sama anak perempuan gadis saya, bisa dinikmati tak sama teman-teman saya yang lahir pada generasi tahun 2000-an, atau teman-teman saya yang gimana ya, anak teman-teman anak saya besok apakah bisa dinikmati. Ternyata semakin sekarang fondasi lebih subur daripada padi, dan hal-hal itu terungkap dari lirik lagu saya tulis keresahan tahun 2010 itu. Nyari tukangnya susah sekarang, di mana-mana BTN tinggi, properti di mana-mana. Ternyata oh ini ya maksudnya. Kembali lagi nih ke kembali lagi ke proses doa dan konsistensi. Mungkin tidak terlalu panjang seperti guru-guru yang lain. Kembali lagi ke judulnya kemarin tadi, yang judulnya berbagi cerita. Saya tuh sangat senang, sangat menjadikan inspirasi, sangat menjadikan menjadikan sebuah panutan di dalam hidup saya, menjadikan sebuah pedoman yang harus saya pegang sampai saat ini, walaupun sampai saat ini saya bukan siapa-siapa. Saya buat contekan warnanya pink karena saya suka. Di sini saya punya analogi 1000. Saya tulisan baru saya tulis analogi 1000. Di dalam analogi 1000, satu saya ibaratkan sebagai konsistensi. Di nol yang pertama saya ibaratkan sebagai mimpi. Di nol yang kedua saya tuliskan kekayaan. Maaf ya, suka gemetar, lapar soalnya. Dan yang di nol yang terakhir adalah uang.
Mimpi, kekayaan, dan uang serta konsistensi ada di dalam hidup kita. Jika nol yang terakhir kita coret, maka 100 masih bisa kita punya nilai. Jika nol yang terakhir kita coret lagi, nilai 10 masih ada di dalam hidup kita. Kita coret lagi nol yang terakhir, berarti konsistensi masih ada. Tapi ketika saya balikkan, ketika angka 1 yang saya tuliskan, mimpi, kekayaan, dan uang tidak ada artinya, semuanya nol. Benar gak? Maka kunci di dalam hidup ini, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, intinya satu apa? Konsisten. Itu adalah kunci yang pertama. Profesi kalian kelak itu harus kalian tekankan apa itu makna konsistensi. Oke, sekian, terima kasih. Tapi sebelum saya mengakhiri berbagi cerita saya pada sore hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan doa yang sedalam-dalamnya untuk orang tua kita yang ada di rumah, untuk saudara kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk pimpinan pondok pesantren ini, untuk guru-guru kalian, teman-teman kalian, dan saya juga ikut doa untuk putri kesayangan saya, Kafia Lula Meratisani. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan nikmat puasa dan kebahagiaan sekarang, besok, hingga nanti. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.